Shalom Elohim, selamat pagi bagi Bapak Ibu semua yang ada di rumah, seluruh anak-anak Tuhan yang sementara mengikuti ibadah kita lewat kebenaran firman Allah yang akan kita dengarkan. Saya percaya Bapak Ibu semuanya sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Allah, saya rindu kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada pagi ini. Engkau izinkan kami kembali untuk beribadah bersama-sama dan menerima kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman, berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang mendengarkan Bapa. Kami percaya kebenaran firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami, itu adalah isi hati-Mu yang ingin mendidik kami, menegur kami, dan mengajar kami sehingga kami semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami terima berkat kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Allah yang saya angkat, yaitu pengikut Kristus. Kita akan buka pembacaan pertama kita di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya kalau ada orang yang bertanya kepada kita, kepada siapapun, apakah kamu pengikut Kristus? Dengan tanpa berpikir panjang lagi, kita akan menjawab dengan suara yang lantang, dengan penuh kebanggaan. Kita katakan apa? Iya, aku pengikut Kristus. Alasannya karena apa? Karena dari kita lahir atau kita dari dalam kandungan ibu, kita sudah menjadi orang Kristen. Atau karena kita sudah dari kecil sampai dewasa, kita sudah mengikuti kegiatan-kegiatan gereja seperti ibadah-ibadah dan yang lain-lainnya. Atau juga alasannya karena kita sudah pelayanan, sudah menjadi pejabat gereja seperti pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta senior. Sudah sekian lama kita pelayanan. Maka kita dengan bangganya kita katakan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Atau juga karena kita sudah lulus dari sekolah Alkitab, bahkan sudah STH, MTH dan sebagainya. Sehingga kita dengan yakinnya mengatakan bahwa saya adalah pengikut Kristus. Atau bisa juga dengan setiap harinya dalam segala perkataan kita selalu menyatakan apa? Bahasa kita, Shalom, puji Tuhan, Yesus dahsyat. Bahkan karena mungkin kita mengenakan atribut yang berbau kekristenan. Seperti salib, kalung salib, maaf saya tidak menyinggung. Sehingga kita merasa bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, benarkah? Atau apakah dengan semua itu sudah membuktikan bahwa kita benar-benar adalah pengikut Kristus? Atau pengikutan kita hanya karena ikut-ikutan? Kita menjadi pengikut Kristus bukan karena lahir dalam hati kita, ketulusan kita, komitmen kita, tetapi karena ikut-ikutan. Karena kita memang sudah saya katakan tadi terlahir Kristen. Sesungguhnya Bapak Ibu, semua itu bukan menjadi ukuran bagi saya dan saudara untuk benar-benar menjadi pengikut Kristus. Karena ukurannya
untuk menjadi pengikut Kristus, kalau ukurannya seperti yang tadi saya sebutkan, terlahir Kristen dan sebagainya, itu berarti betapa mudahnya seseorang menjadi pengikut Kristus. Kita nggak perlu terlalu berjuang. Betapa mudahnya kita disebut sebagai pengikut Kristus dengan terlahir Kristen. Dengan dari kecil kita sudah ibadah, mengikuti kegiatan-kegiatan. Dengan kita menyatakan bahasa kita shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, seperti yang kita baca tadi, Rasul Paulus mengungkapkan dalam pembacaan tadi bahwa namun aku hidup. Ini dikatakan, tetapi bukan aku lagi yang hidup. Bukan aku sendiri yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam diri Rasul Paulus. Ini, Rasul Paulus menganggap bahwa selama dia hidup, namun aku hidup, bukan dirinya lagi yang hidup, tetapi Kristus yang harus hidup di dalam dirinya. Ini berarti bahwa menjadi pengikut Kristus itu adalah sebuah keputusan. Menjadi pengikut Kristus itu adalah sebuah keputusan untuk kita mengikuti jejaknya. Ini, mengikuti jejaknya, mengikuti gaya hidupnya, mengenakan karakternya, dan melakukan kehendaknya. Ini pengikut Kristus. Nah, memang untuk ini itu tidak mudah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau hanya menjadi pengikut Kristus karena bahasa kita shalom, puji Tuhan, atau kita menggunakan atribut Kristen, atau kita juga karena terlahir Kristen, itu mah gampang banget. Tetapi di sini mengikut Kristus itu adalah sebuah keputusan untuk kita mengikuti jejaknya, mengikuti gaya hidupnya, mengenakan karakternya, dan melakukan kehendaknya. Ini yang sulit dan tidak mudah. Kita harus terus berjuang. Nah, untuk menjadi pengikut Kristus seperti yang saya katakan tadi, mengikuti jejaknya dan sebagainya, maka ada hal yang harus kita kerjakan. Ada hal yang harus kita kerjakan. Di sini saya ada ambil bagian, yaitu 3 bagian. Apa yang harus kita kerjakan untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, sehingga kita bisa mengambil keputusan untuk mengikuti jejaknya, mengikuti gaya hidupnya, mengenakan karakternya, dan melakukan kehendaknya. Yang pertama adalah kita harus berani tinggalkan kenyamanan dan jangan menoleh ke belakang lagi. Ini. Kita harus berani tinggalkan kenyamanan dan jangan menoleh ke belakang lagi. Pembacaan kita terdapat di dalam Lukas, Bapak Ibu bisa baca. Lukas pasal 9 ayat 58 dan 62 saja yang saya baca. Tapi Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat yang ke-57 sampai ayat 62. Saya bacakan di dalam ayat yang ke-58. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini. Menjadi pengikut Kristus yang sejati berarti menjadikan Yesus yang utama dalam hidup, bukan yang lain. Itu sebabnya saat ada orang bertanya, murid-muridnya dalam perjalanan bersama Yesus, seorang di tengah jalan bertanya, bagaimana supaya dia bisa mengikuti Yesus? Nah, Yesus katakan apa? Serigala punya liang, burung mempunyai tempat, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Arti katanya, untuk menjadi pengikut Kristus, tinggalkan kenyamanan itu. Ini harus dibuktikan. Bukan saja menjadi Yesus yang menjadi utama dalam hidup kita, sehingga kita cuma katakan, aku mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Cuma seperti itu. Tetapi harus dibuktikan dengan meninggalkan kenyamanan. Tinggalkan kenyamanan-kenyamanan yang membuat kehidupan kita menjadi
terikat. Dan tanpa harus mempertimbangkan bahwa betapa banyaknya kepentingan atau kesenangan diri yang harus kita tinggalkan tanpa kita pertimbangkan. Kalau kita benar-benar mau menjadi pengikut Kristus. Jangan dipertimbangkan kenyamanan-kenyamanan yang sudah kita miliki, yang sudah kita nikmati untuk kita tinggalkan. Karena Yesus katakan sendiri bahwa jika mau mengikut aku, maka dikatakan bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai tempat bersarang, tetapi anak manusia tidak bisa meletakkan kepalanya, tidak ada tempat. Dan di dalam ayat 62 katakan apa? Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah ini, mengapa harus demikian? Mengapa kita harus mau meninggalkan? Karena orang yang masih terikat dengan kenyamanan-kenyamanan yang ada itu pastinya mudah berpaling. Seseorang yang masih terikat dengan kenyamanan-kenyamanan yang ada di sekitarnya, di dalam kehidupannya, dia akan mudah berpaling dan tidak akan pernah fokus dengan tujuannya. Sama halnya seperti siapa? Sama halnya seperti seorang yang masuk di dalam pendidikan sekolah prajurit, angkatan laut kah, angkatan darat kah, tentara dan sebagainya. Mereka harus saat mereka berkeputusan, mereka kan tidak dipaksa, mereka berkeputusan untuk masuk dalam pendidikan itu, maka mereka harus lepaskan semua apa yang menjadi kesenangan dan kenyamanannya. Rela untuk dididik, rela untuk menderita, rela untuk tidak merasakan enak dan sebagainya. Mereka tidak bebas. Ada aturan-aturan di dalamnya. Demikian juga dengan pengikutan kita akan Kristus. Mengapa kita harus melepaskan setiap kenyamanan itu? Kita tidak boleh terikat di dalamnya supaya kita tidak mudah berpaling. Ini yang dialami seperti yang terjadi dalam kehidupan istri Lot. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian pasal 19 ayat 26, istri Lot menjadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Ini. Istri Lot menoleh ke belakang karena apa? Ada sebabnya. Gak mungkin dia hanya menoleh ke belakang. Karena hatinya terikat dengan kenyamanan-kenyamanan yang ada di Sodom. Dia masih gak rela, sayang sekali melepaskan apa yang dia miliki di Sodom. Kok sebegitunya harus dia tinggalkan? Membuat istri Lot mengabaikan perintah dari malaikat Tuhan dan tidak menghargai anugerah. Ini membuat keterikatannya dengan hal-hal yang ada di Sodom, membuat istri Lot tidak taat akan perintah dan tidak menghargai anugerah belas kasihan Allah akan penyelamatan yang sudah ada di depan mata istri Lot. Kan sedikit lagi dia sudah ada dalam keselamatan, sudah terselamatkan jiwanya. Tetapi karena keterikatannya, hatinya sangat sulit untuk melepaskan kenyamanan-kenyamanan itu, membuat dia menjadi tiang garam yang tidak ada gunanya lagi. Itu sebabnya di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 32 Yesus berkata, ingatlah akan istri Lot. Ini apa? Ini mengingatkan kita lewat kejadian istri Lot itu. Saat ini Bapak Ibu, apa yang menjadi kenyamananku dan kenyamananmu? Mungkin kita merasa sulit melepaskannya. Mungkin kita merasa itu tidak mudah melepaskan, apalagi sudah menjadi seperti mendarah daging dalam kehidupan kita. Kenyamanan-kenyamanan hidup di dalam diri kita. Saya tidak perlu ungkapkan lagi apa yang menjadi kenyamanan kita. Mungkin kenyamanan kita, masalah kita memiliki segalanya, kita sudah nyaman dengan itu. Kenyamanan kita akan keadaan-keadaan yang kita alami, kesuksesan hidup, kesehatan yang kita miliki, mungkin itu sebagai kenyamanan kita. Anak-anak kita yang berhasil itu mungkin merupakan sebuah kenyamanan kita. Hari ini mari kita mau belajar melepaskan. Bukan berarti kita gak boleh menjadi orang sehat. Bukan berarti kita gak boleh menjadi orang yang diberkati.
tetapi kita tidak mau tinggal dan terikat di dalamnya. Sehingga membuat apa? Membuat fokus kita dalam berjalan, berjuang menuju kepada kekekalan menjadi terganggu karena ada kenyamanan. Kita membuat kita orang yang suka menoleh dalam perjalanan, noleh, misalnya mau melakukan perjalanan ya Bapak Ibu, dia noleh, pastinya dia tidak akan serius. Ada yang mengganggu, itu sebabnya harus dilepaskan ikatan-ikatan itu sehingga tidak mengganggu dalam perjalanannya, sehingga mampu untuk menyelesaikan perjalanannya dengan baik menuju kepada kekekalan. Ya. Jadi biarlah kita mau berjuang terus untuk melepaskan kenyamanan dan jangan pernah menoleh ke belakang, mengingat-ingat apapun yang pernah kita alami, ya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, seseorang yang mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, dia harus siap menderita. Wah, siap menderita. Dalam kadang bicara menderita, aduh masih kurang nih penderitaanku. Hari-hari sudah menderita, kok disuruh lagi menjadi pengikut Kristus harus menderita? Memang benar. Kalau menjadi pengikut Kristus tidak menderita, gampang kali orang mau bilang jadi pengikut Kristus. Gampang kali orang menyebutkan dirinya pengikut Kristus yang sejati karena enggak berjuang. Tapi di sini kita diajar untuk siap menderita. Matius pasal 16 ayat 24 dikatakan dalam Alkitab, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Untuk menjadi pengikut Kristus, kehidupan kita harus siap menderita. Dan penderitaan yang kita terima, itu mungkin tidak sama seperti penderitaan yang dialami oleh para rasul, para murid-murid Yesus pada zaman perjanjian baru. Dengan apa? Dengan mengalami penganiayaan fisik. Kalaupun pada saat ini ada anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang mengalami, itu berarti sudah berkatnya. Nah, tetapi penderitaan di sini yang harus kita lakukan, kita siap menderita, di sini dalam hal apa? Menyangkal diri. Nih, menyangkal diri berarti mengosongkan diri dengan tidak mempertahankan hak-hak kita, kepentingan-kepentingan kita. Seperti apa? Seperti kita ingin dihormati, dihargai, dilayani, dipuji, dianggap penting. Ini berani kita lepaskan di dalam diri kita. Mengosongkan diri berarti kita tidak memiliki apapun. Ini sulit. Ini sangat sulit. Saya ngomong gini gampang, tetapi ini sulit. Saya sendiri berjuang untuk melepaskan itu. Menganggap kita seperti tidak dihargai, tidak dihormati, tidak harus dilayani. Sekalipun mungkin kita sebagai pejabat misalnya. Tetapi kita harus rela, kalau kita mau melakukan kebenaran firman dengan menyangkal diri, kita harus rela menganggap diri kita tidak memiliki apapun. Dan masuk di dalam apa ini? Perobekan daging. Rela melukai diri sendiri. Ini contoh siapa Bapak Ibu? Pribadi Yesus. Pribadi Yesus adalah teladan yang sempurna yang harus kita ikuti dalam menyangkal diri, mengosongkan diri. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 7 sampai 8 saya bahkan bacakan. Filipi pasal 2 ayat 7-8, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan. Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna bagi saya dan saudara dalam melalui penderitaan dengan menyangkal diri. Dikatakan saat dia turun sebagai manusia biasa ke dunia ini, dia menganggap dirinya tidak ada apa-apanya. Menganggap dirinya sebagai rupa seorang hamba. Padahal dia adalah anak Allah yang hidup. Padahal dia adalah Allah yang patut kita sembah, kita permuliakan. Tetapi saat dia lahir ke dunia, dia turun
sebagai seorang hamba menyamakan dirinya sebagai hamba yang tidak mempunyai apapun, tidak memiliki kekuasaan apapun, dan sama seperti manusia. Tidak ada penghormatan di dalam dirinya. Seharusnya kita menghormati dia dengan luar biasa, tetapi dia rela mengosongkan dirinya dan menjadi hamba. Dalam ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Oh, luar biasa. Yesus adalah pribadi teladan yang harus kita patut contoh dalam hal menyangkal diri. Dia adalah Allah yang hidup, dia adalah berhak untuk menerima penghormatan dari kita. Tetapi karena dia turun ke dunia demi dosa-dosa manusia, dia rela mengosongkan dirinya untuk menjadi seorang hamba yang tidak memiliki apapun, menjadi sama seperti manusia. Sekalipun saat itu dia diolok, sekalipun saat itu dia dicambuk, sekalipun saat itu dia diremehkan, dia tidak pernah membalas kejahatan itu. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kita baru mendengar sedikit perkataan yang pedas, mulai telinga kita panjang, mulai emosi kita memuncak, mulai kita mensing-singkan baju kita untuk melawan. Bagaimana dengan pribadi Yesus? Dia diludahi, tidak ada sepatah kata pun dalam penderitaannya, dalam penyangkalan dirinya melawan semua itu. Bapak Ibu yang kekasih, Yesus adalah teladan yang hidup bagi saya dan saudara. Penderitaan yang kita alami. Dan yang kedua dikatakan memikul salib. Ini berbicara tentang penderitaan lagi. Penderitaan, menderita karena melakukan kebenaran, menderita karena menghadapi kesukaran-kesukaran atau masalah-masalah dalam hidup. Penderitaan apapun yang kita alami ketika hidup di dalam kebenaran, mari kita jalani dan kita hadapi dengan ucapan syukur. Karena di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 18 katakan, Bapak Ibu kita baca, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dan ayat yang ke Filipi pasal 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, ini perhatikan, kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi penderitaan yang kita hadapi karena hidup di dalam kebenaran itu bukan suatu petaka yang harus kita sesali atau kita sungutkan. Melainkan sebuah karunia yang harus kita jalani sebagai pengikut Kristus. Bisa enggak kita seperti ini? Tentunya tidak mudah. Saat kita mengalami penderitaan, mungkin sekali masalah datang, persoalan datang, tekanan datang, atau karena kita melakukan kebenaran, kita mulai disakiti, kita mulai ditinggalkan oleh orang lain. Bisakah kita menahan diri untuk tidak mencari pembelaan atau tidak melawan? Sedang untuk itu saja mungkin sulit. Orang baru, anak-anak di dalam rumah ditegur sedikit aja mulai sudah marah. Mendengarkan bahasa yang sedikit aja agak sakit di telinga, mulai mata melotot. Bagaimana mau menderita untuk Kristus? Mari kita berani untuk melukai daging kita, mematikan daging kita, menyobek daging kita. Saat kita mendengar bahasa yang tidak baik datang dalam kehidupan kita, kita harus matikan daging kita, matikan emosi-emosi kita dengan cara apa? Berjuang untuk tidak sakit hati. Saat engkau diperlakukan tidak adil, mungkin di tempat pekerjaanmu atau di mana saja, berjuanglah untuk tidak marah. Saat mungkin engkau di jalan, tiba-tiba orang mungkin menyerodok dalam perjalananmu mengendarai kendaraan.
Berjuang untuk tidak mengeluarkan bahasa-bahasa yang menyakitkan hati Tuhan. Ini perjuangan, ini yang harus kita pikul. Namanya memikul salib. Kayu yang kita pada saat Yesus pikul naik ke Golgota itu berat, sakit, dia dicambuk lagi. Nah, ini menggambarkan kehidupan orang percaya. Pengikut Kristus harus mengalami penderitaan yang seperti sama dialami oleh Kristus. Yaitu dengan cara apa? Mari kita mau mengosongkan diri kita. Menganggap siapa sih kita ini? Baru kita berbuat baik sedikit aja kita harus menuntut orang lain menghormati kita. Sementara Yesus sudah berkorban saja, dia tidak menuntut untuk kita hargai, kita hormati. Tapi kita harus menghargai pengorbanannya. Nah ini. Yang ketiga, penderitaan itu yaitu apa? Ini berbicara tentang rela menderita, mengikut Tuhan. Tadi yang pertama adalah apa? Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan ini berarti dengan rela sudah menyangkal diri, berani pikul salib. Ini berarti apa? Orang yang mengikut Tuhan seluruh kehidupannya harus mengikuti gaya hidup Tuhan. Gaya hidup Tuhan itu seperti apa? Ya rendah hati, taat, kudus. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6, sering sekali kita baca ayat ini bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia hidup, bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini pengikut Kristus harus wajib hidup sama seperti Kristus hidup, mengikuti gaya hidup Kristus. Gaya hidup Kristus adalah apa? Penuh dengan kerendahan hati, enggak sombong, enggak angkuh. Sekalipun melakukan banyak hal di dalam dirinya, tetapi merasa dirinya bukan siapa-siapa. Ini gaya hidup Kristus. Ada kerendahan hati. Sekalipun dia diludahi, sekalipun dia diapakan oleh orang-orang pada waktu itu, dalam pelayanannya bersama dengan murid-muridnya, dia adalah guru besar dari murid-muridnya, tetapi dia masih mau membasuh kaki murid-muridnya. Ini menggambarkan sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Kita saja, maaf kata, mungkin kita adalah orang yang berjasa kepada seseorang. Boro-boro kita mau. Mungkin merendahkan diri dengan mencuci kaki itu sudah enggak mungkin. Kita menyapa orang itu mungkin orang itu sering kita bantu, sering kita tolong. Tetapi saat kita bertemu, kita maunya dia yang menyapa kita. Kita maunya dia yang menghormati kita. Tetapi di sini kita belajar gaya hidup Kristus adalah gaya hidup yang mampu merendahkan diri. Sekalipun kita mungkin berjasa, sekalipun mungkin kita adalah orang-orang yang mungkin tidak melakukan kesalahan dan orang lain menyakiti kita, belajar kita mau merendahkan diri. Dengan apa? Dengan hati yang teduh. Ini. Jadi menjadi pengikut Kristus itu bukan gampang, Bapak Ibu. Belajar, mungkin kita di rumah, di keluarga kita diperadabkan dengan berbagai hal. Mungkin sebagai orang tua sering mendengar bahasa-bahasa yang agak sedikit menyakitkan dari anak-anak. Belajar kita untuk tidak bermain dengan hati, memanjakan hati kita. Kita mematikan, kita berjuang untuk mematikan daging kita. Mungkin saat kita ada di luar, kita mendengar hal-hal apapun, mari kita belajar untuk mematikan daging kita. Dan apalagi hidup kudus, gaya hidup Kristus adalah kudus. Baik pikirannya, baik matanya, baik mulutnya, baik seluruh kehidupannya kudus. Yang arti katanya apa? Dia menghormati Tuhan dengan luar biasa. Kehidupan kekristenan yang mau mengikut Tuhan, mau mengikuti gaya hidup Tuhan, berarti siap untuk menyangkal diri dan pikul salib. Oke, yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih,
menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus. Selain kita tadi meninggalkan kenyamanan dan jangan menoleh ke belakang. Yang kedua adalah apa tadi? Kita rela menderita. Yang ketiga adalah berani berbeda. Pengikut Kristus itu harus berani berbeda. Saat kita mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, yaitu dengan memiliki karakter Kristus, berjuang memiliki karakter Kristus, berjuang memiliki gaya hidup Kristus, berjuang untuk melakukan kehendak-Nya, maka kita harus berani berbeda. Yang kita lakukan harus berani berbeda. Berani berbeda di sini adalah apa? Berani berbeda pada kebanyakan orang-orang pada umumnya. Kita nggak boleh sama. Kalau orang dunia katakan itu wajar, tetapi bagi kita itu tidak. Karena itu sudah meleset daripada kehendak Tuhan. Itu sebabnya dalam hal apa kita harus berbeda? Dalam hal tujuan hidup. Pengikut Kristus tujuan hidupnya bukan lagi menjadi kaya. Ini. Tapi kaya itu tidak salah. Tapi tujuan hidupnya bukan kaya. Tujuan hidupnya bukan terkenal. Tujuan hidupnya bukan sukses lagi. Walaupun semua itu diberikan oleh Tuhan dalam diri, tetapi bukan tujuan hidup. Karena tujuan hidup kita adalah apa? Adalah serupa seperti Kristus. Itu tujuan hidup kita. Sehingga kita layak nantinya ada di kekekalan. Ini tujuan hidup. Apalagi harus berbeda dalam hal apa? Gaya hidup. Itu yang saya katakan tadi, gaya hidup. Gaya hidup Kristus yang harus kita kenakan, yaitu ada kerendahan hati, ada ketaatan, ada kekudusan di dalamnya. Jadi saat kita ada di luar gereja sekalipun, di tempat kerja sekalipun, di perjalanan sekalipun, gaya hidup Kristus yang penuh dengan kerendahan hati, ketaatan dan kekudusan harus saya dan saudara miliki. Dan itu memang tidak mudah. Dan yang ketiga apalagi? Berani berbeda dalam hal apa? Dalam hal menghadapi dan menyelesaikan masalah. Seorang pengikut Kristus yang sejati, selain tujuan hidupnya sudah berbeda, gaya hidupnya sudah berbeda, dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah pun harus berbeda. Bukan lagi seperti anak-anak yang saat menghadapi masalah cuma taunya merengek-rengek, menangis-nangis, mengeluh, bersungut-sungut. Bukan itu lagi. Tetapi dia dengan penuh kedewasaan akan melihat setiap persoalannya dengan katakan apa? Bahwa lewat setiap masalahku Tuhan ada menyertai memampukan aku dan ada berkat kekal di dalamnya. Sehingga dengan bertanggung jawab kita akan menyelesaikan persoalan kita. Bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan kecewa dengan Tuhan, bukan dengan marah dengan Tuhan. Tapi kita menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab. Inilah kehidupan yang berbeda sebagai pengikut Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya lewat kebenaran firman pada saat pagi ini, mari kita mau sama-sama menjadi pengikut Kristus. Kesimpulan dari kebenaran firman pada saat hari ini adalah menjadi pengikut Kristus itu adalah sebuah keputusan. Bukan karena kita diajak, bukan karena kita dipaksa, tapi karena sebuah keputusan. Jadi kalau sebuah keputusan, maka yang harus kita kerjakan adalah apa tadi? Berani tinggalkan kenyamanan, siap menderita, dan berani berbeda. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pada kesempatan ini juga sebelum kita berpisah, saya mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan buat Bapak Supardi dan Ibu Iing pada tanggal 9 Maret kemarin. Biarlah di usia perkawinan yang ada semakin bersukacita di dalam Tuhan, semakin setia berjuang bersama-sama menuju ke kekekalan yang abadi. Puji nama Tuhan, kita akan tutup
dahulu. Kita akan berdoa, kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Baik hamba-Mu secara pribadi maupun jemaat-jemaat dan siapapun umat-umat-Mu yang menerima firman-Mu. Biarlah firman itu bukan saja kami dengar, tetapi biarlah kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau berjuang untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu yang sejati. Dan kami tahu itu tidak mudah, dibutuhkan perjuangan yang keras, dibutuhkan suatu komitmen Bapa. Biarlah kami sebagai jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu, kami mau berjuang untuk itu. Sekalipun sulit, tetapi kami tidak menyerah di dalamnya Bapa. Roh Kudus, mampukan kami di dalamnya. Bapa, pada saat pagi ini juga kami berdoa buat keluarga Pak Supardi bersama Ibu Iing yang Tuhan telah tambahkan usia perkawinannya. Biarlah semakin hari mereka semakin melekat dengan Tuhan, semakin bergandengan tangan sekeluarga untuk berjuang hidup di dalam kekekalan. Kami tahu tidak mudah, tapi berkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saatnya Tuhan, kami akan menutup ibadah kami lewat menerima kebenaran firman-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai, menjaga, memeliharamu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, biarlah sukacita Tuhan menyertai kita. Shalom.